perkenalkan, kami dari kelompok A2 akan menjelaskan tentang pengukuran menggunakan water pass, pengukuran stake out lengkung, dan juga pengukuran situasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya Muhammad Dafar Wicaksono, absen nomor 9. Saya Muhammad Fadi Akbori, absen. Saya Muhammad Hati Sultan, absen 11. Saya Muhammad Bisa Tusi, absen 12. Saya Muhammad Ayhan Nurdia, absen 13. Saya Muhammad Satya Andika, absen 14. Halo teman-teman, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan memberi contoh cara menghitung dengan metode stake out lengkung. Oke, sekarang kita cari tahu dulu apa artinya stake out lengkung itu. Jadi, stake out lengkung itu adalah proses memindahkan titik-titik koordinat dari desain ke lapangan secara akurat untuk menandai lokasi garis atau tikungan dalam proyek konstruksi. Setelah itu, stake out lengkung itu mempunyai tujuan. Tujuannya itu adalah memindahkan data desain dari perencanaan ke lapangan serta untuk menentukan posisi titik-titik lengkung pada proyeksi konstruksi seperti jalan raya atau saluran air. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama itu adalah yalon yang digunakan untuk menentukan titik. Nah, dua yalon ini digunakan untuk baseline dan satu untuk titik offline. Nah, yang selanjutnya ada alat tulis yang digunakan untuk mencatat data yang akan kita kumpulkan nantinya. Nah, di sini kalau kalian lihat, ini adalah water pass tukang yang digunakan untuk memastikan kita ukur sudah lurus. Selanjutnya ada unting-unting yang berfungsi untuk memastikan prisma sudah berada di atas titik yang ingin kita ukur nantinya. Selanjutnya di sini ada staff level yang berfungsi untuk memastikan nyalon sudah tegak lurus. Nah, tolong perhatikan nih teman-teman. Di sini ini ada gelembung kecil namanya nivo. Nah, kita harus pastikan nivo ini sudah berada di titik tengah sebelum kita mencopotnya dari yalon agar memastikannya tegak lurus. Kita lanjut selanjutnya. Di sini, kalau kalian lihat di sini, ini adalah alat namanya prisma yang digunakan untuk memastikan agar baseline dan titik offset tegak lurus. Selanjutnya di sini adalah statif atau tripod yang berfungsi untuk memastikan yalon sudah tegak yang digunakan untuk mendirikan yalon sehingga yalon sudah bisa berdiri dengan sendirinya. Selanjutnya ada pen ukur yang digunakan untuk penanda di titik-titik yang ingin kita ukur. Dan yang terakhir adalah kita ukur yang digunakan untuk mengukur jarak yang akan kita gunakan nantinya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke langkah-langkah untuk pengukuran stake out di lapangan. Nah, jadi langkah-langkah untuk pengukuran stake out ini, pertama kita tentukan panjang R dan juga sudutnya. Nah, lalu kita hitung data-data yang diperlukan untuk pengukuran stake out di lapangan. Nah, setelah kita dapat data-data dari pengukuran tersebut, kita buat gambar di kertas gambar sesuai dengan ukuran dari data-data yang sudah dihitung tadi. Nah, setelah itu kita akan realisasikan gambar tersebut di lapangan, yaitu dengan cara yang pertama, letakkan dua yalon di titik yang akan menjadi baseline. Nah, untuk yalonnya kita pasang menggunakan tripod dan juga staff level untuk memastikan agar yalon berdiri tegak di atas titiknya. Nah, untuk memastikannya, pastikan agar nivo atau gelembung di staff level ini berada di tengah. Nah, ini adalah yalon di titik yang satunya tadi, dan nanti kedua yalon yang sudah didirikan akan menjadi baseline. Nah, setelah kita dirikan yalon, kita ukur panjang baseline-nya, lalu kita tentukan titik tengahnya. Kita akan mengukur panjang baseline-nya, lalu nanti kita tentukan titik tengahnya yang akan menjadi tegak lurus dengan baseline dan juga titik puncaknya nanti.
Nah, setelah kita bentangkan pita ukur dari dua titik calon yang sudah ditentukan agar menjadi baseline, kita gunakan water pass tukang untuk memastikan agar pita ukur yang kita bentangkan itu rata dan tidak memengaruhi, tidak merubah panjang yang sebenarnya dan panjang pita ukur. Oke, langkah selanjutnya ini kita menggunakan water pass tukang. Gunanya untuk yaitu kita memastikan permukaan pita ukur ini adalah rata. Bagaimana cara tahu kita permukaan pita ukur ini rata? Itu menggunakan melihat gelembung nifo yang berada di tengah-tengah. Ya. Nah, setelah tadi kita sudah memastikan dengan water pass bahwa kalau pita ukurnya rata, kita akan bisa mengetahui jarak baseline-nya karena pita ukurnya sudah sejajar. Berapa jaraknya? Jadi sini jaraknya pas 43 meter. Nah, setelah kita mengetahui jarak baseline-nya, kita tentukan titik tengahnya dengan membagi jarak baseline, yaitu dibagi dua. Nah, jarak baseline-nya setelah dibagi dua itu menghasilkan jarak 21,5 meter. Nah, kita tandai dengan pen ukur. Nah, setelah kita dapat jarak baseline-nya, kita pasang yalon di titik puncaknya. Setelah kita sudah memastikan dengan optik bahwa sudah tegak lurus, kita gunakan unting-unting dan pastikan agar sampai unting-unting ini diam. Lalu kita tancapkan pen ukur sebagai titik tengah antara baseline dan juga titik atas. Nah, lalu setelah kita pasang titik tengahnya, kita bentangkan pita ukur sejauh 22 meter sesuai dengan perhitungan yang sudah kita kerjakan tadi. Dengan titik tengahnya sama dengan titik tengah yang ada di lapangan. Nah, dimana 22 meter dibagi 2 itu 11 meter. Jadi kita pastikan agar titik tengah ini di angka 11 pada pita ukur. Nah, lalu kita jangan lupa pastikan dengan water pass agar jaraknya tidak salah. Nah, setelah kita sudah ukur dengan pita ukur, kita pasang pen ukur atau tandai di titik-titik X yang sesuai dengan gambar yang sudah diperhitungkan tadi. Titik X, pastikan jaraknya agar sesuai dengan gambar yang sudah kita buat. Nah, setelah kita pasang dan tandai di titik X, kita tandai juga di titik Y agar nanti membentuk lengkungan atau panjang busur seperti pada gambar. Nah, setelah kita sudah pasang pen ukur atau menandai di titik X dan juga Y, kita tandai dan pasang juga di titik offset yang dimana jarak antara titik offset dan juga titik tengahnya itu sesuai dengan data dari perhitungan kita tadi.